Assalamualaikum dan sanak Info Sumber, kembali lagi di podcast Info Sumber bersama saya Riani. Dan kali ini Riani sudah sampai di Museum Aditya Warman. Dan kali ini kita akan bertanya lebih banyak tentang pameran terbaru dari Museum Aditya Warman, Sobat Alam Minangkabau. Dan kebetulan kita sudah bersama narasumber Bapak Mardison selaku Kepala Museum. Jadi langsung aja kita tanya-tanya. Halo Bapak. Halo sahabat Aditya. Bagaimana Bapak Terima kabarnya? kasih sudah berkunjung dari Info Sumber ya. Iya benar Pak. Terima kasih waktunya sudah berkunjung ke Museum Aditya Warman. Jadi kemarin itu Riani sempat pembukaannya sudah sempat lihat ini tentang Museum Aditya Warman dengan pameran barunya Pak. Ya. Sobat Alam Minangkabau. Tapi Riani pengen nanya deh Pak, kalau tema khusus untuk pameran kali ini itu apa Pak? Dan ngebahas apa? Oh, kita sebelum ini sebenarnya kan ada pameran temporer mengangkat tentang songket. Karena pameran temporer itu kan bisa setiap tahun dirubah. Maka tahun 2023 kita coba untuk merubah pameran temporer itu berdasarkan keinginan daripada pengunjung. Jadi setiap kali kita menanyakan kepada pengunjung apa yang menarik yang bisa dilihat di Museum Aditya Warman, maka anak-anak kita itu baik dari TK, SD dan SMP, karena itu yang paling banyak berkunjung ke museum, mereka itu menjawab kalau bisa ditampilkan jenis-jenis hewan yang ada di Sumatera Barat khususnya. Maka kita mencoba berpikir untuk mengangkat pameran temporer kali ini itu untuk hewan-hewan yang ada di Sumatera Barat dengan tema Sobat Alam Minangkabau. Oke. Jadi ini semuanya yang dipamerkan ini? Semuanya. Ini yang kita pamerkan dan sudah dibuka oleh Pak Gubernur tanggal 15 Agustus 2023 kemarin. Berarti ini semuanya flora fauna khas Sumatera Barat kah Pak? Iya. Kalau berarti ekspor lebih lanjut, apakah hanya terkhusus pada flora saja Pak? Oh, sebenarnya kita mengeksplorasi kekayaan alam Minangkabau, khususnya tentang fauna yang ada di Sumatera Barat. Banyak generasi kita sekarang yang kaum generasi Z itu sudah tidak tahu lagi tentang fauna yang ada di Sumatera Barat, di mana mereka mulai berkembang biak, kemudian di mana mereka hidupnya, di mana mereka untuk melanjutkan kehidupan, di mana mereka untuk melahirkan dan lain-lain sebagainya, mereka tidak tahu sama sekali. Ya, makanya kita cobalah mengeksplorasi jenis-jenis hewan yang ada di Sumatera Barat untuk bisa diketahui oleh pengunjung museum, terutama peserta didik kita yang berasal dari mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi, dan bahkan pengunjung umum pun juga kita harapkan bisa mengetahui tentang fauna-fauna yang ada di Sumatera Barat. Oke, baik. Karena ini tidak kita dapatkan di sekolah ya Pak ya. Jadi Museum Aditya Warman ini hadir di Sanak Info Sumber di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita semua untuk menghadirkan edukasi ya Pak ya, edukasi tentang fauna yang ada di Sumatera Barat. Nah di sebelah sini ini biota laut. Ya, ini hewan-hewan yang ada di laut, kerang dan lain-lain sebagainya. Nah ini bisa kita wujudkan itu berdasarkan kerjasama kita dengan beberapa pihak. Oke, siapa aja Pak? Kita coba menjajaki dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Saifullah. Yang pertama itu kita coba menjajaki ke Kota Bukit Tinggi, Taman Kinantan, kebun binatang Kota Bukit Tinggi. Nah, pada mulanya kita disambut sangat hangat sekali
dan luar biasa oleh Pak Sekda, dan itu rasa-rasanya mungkin kita bisa kerjasama. Kemudian seterusnya kita coba menjajaki ke Universitas Andalas, Fakultas MIPA-nya, khususnya jurusan biologi. Nah, beliau juga menyambut positif bahwa kita akan mencoba mengembangkan museum zoologi. Nah, kami tidak menyerah sampai di sana saja. Kami coba pula ke BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, ternyata pimpinan BKSDA juga menyambut positif, luar biasa sambutan beliau, sehingga dari yang 3 kita jajaki itu Allah hanya mengizinkan 2, BKSDA 1, kemudian FMIPA Unan 1, jurusan biologi. Nah, diakomodirlah koleksi-koleksi mulai dari penyerbukan yang kita lihat tadi, itu dari Unan semuanya. Kemudian yang hewan-hewan yang lebih banyak itu dari BKSDA. Jadi melalui kurasi juga ya Pak ya? Iya, jadi melalui perjuangan yang panjang, itu kami mulai bulan Maret dulu itu. Tahun lalu? Maret 2023. Bulan Maret 2023. Barulah terwujud sampai bulan Agustus 2023. Nah, sampai sekarang itu pengunjungnya dengan adanya perubahan koleksi yang ada di Museum Aditya Warman melalui pameran temporer, alhamdulillah itu ada peningkatan pengunjung. Peningkatan pengunjung karena tertarik ya Pak ya? Iya. Siapa juga yang nggak tertarik nih dan Sarek Infosumber. Ternyata tadi Riani lihat di situ ada rusa, kanguru kan? Sumatera. Kanguru kan biasanya ada di Australia Pak. Ya, kanguru. Taunya di Sumatera juga ada. Ada. Ini kalau kita nggak bisa lihat rusa langsung di perkampungan rusanya. Ini dari Mentawai. Ini ada di sini. Jojo Mentawai. Joja Mentawai ya. Kemudian ini owa. Oke. Bagus kan? Nah, jadi berarti upaya apa aja nih Pak yang udah diupayakan sama Museum Aditya Warman untuk membawa lebih banyak lagi mungkin pengunjung ke museum, karena ini pamerannya sudah sangat jor-joran gitu ya, sangat banyak sekali koleksi-koleksi dari BKSDA, dari Museum Aditya Warman dan juga dari FMIPA Unan. Sayang sekali kalau nggak dilihat ya Pak. Upaya yang sudah kami lakukan, sebenarnya kami sudah luar biasa upaya yang kita coba, mulai dari publikasi dan promosi. Nah, kita bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk memperkenalkan Museum Aditya Warman. Kemudian memperkenalkan apa yang ada sih di Museum Aditya Warman itu sebenarnya. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Museum Aditya Warman. Kita buatkan baliho besar, spanduk besar, kemudian kita tempel di dekat kedatangan dan pemberangkatan. Nah, di sana kita pampangkan agar para perantau yang pulang kampung atau sebaliknya itu bisa mengetahui informasi tentang museum, dan kita berharap tentu berdampak kepada kunjungan mereka itu ke museum. Nah, bukan saja perantau tetapi mungkin wisata mancanegara, wisatawan juga bisa berkunjung ke museum. Tapi ternyata memang dari wisatawan asing itu banyak yang berkunjung ke museum. Nah, lebih banyak mana Pak? Ya, wisatawan asing apa lokal? Tentu yang lokal yang banyak kan. Nah, tapi dari dampak itu kami rasakan ada wisatawan asing berkunjung. Selain itu kami juga sudah berupaya membuatkan surat dari gubernur ke semua kepala dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota agar menginstruksikan sekolah-sekolahnya berkunjung ke museum, karena ada hubungan antara kurikulum yang berlaku sekarang yaitu kurikulum Merdeka dengan koleksi yang ada di museum. Ternyata kurikulum Merdeka itu ada salah satu nilai profil pelajar Pancasila
yang harus diperkenalkan kepada peserta didik. Kalau tidak salah itu kebinekaan global, ya. Nah, artinya mereka-mereka itu diupayakan untuk mengenal budaya yang ada di Sumatera Barat khususnya. Tentu kalau yang globalnya di luar Sumatera Barat. Nah, ternyata budaya yang ada di Sumatera Barat itu banyak ada di museum. Mulai dari pelaminan, songket, kemudian rumah gadang, dan lain-lain sebagainya, itu ada kita pamerkan di ruang Kasana, di rumah gadang. Jadi ada wujudnya, ada Pak, semuanya. Karena kalau mulai di sekolah mereka kan gitu dong, mengetahui tentang sejarah rumah gadang misalnya, kan di daerah mana rumah gadang ini, misalnya rumah gadang Kotonan Ampe. Mereka bisa mengetahui seperti apa model rumah gadang Kotonan Ampe itu. Dalam bentuk miniatur, ya, Pak? Dalam bentuk miniatur, semuanya ada. Jadi artinya anak-anak kita itu diajak melalui surat gubernur itu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu untuk belajar sejarah di museum. Yang banyaknya tentu berhubungan dengan kebudayaan. Nah, selain upaya kita untuk membuatkan surat dari gubernur, kita juga berupaya kerjasama dengan media cetak dan elektronik, seperti misalnya Info Sumbar. Nah, maka Info Sumbar inilah yang juga merupakan harapan kami bisa mempublikasikan dan mempromosikan apa-apa yang ada di Museum Aditya Warman. Oke, tadi Bapak sempat bilang kalau mensuratkan kepala dinas sekolah-sekolah untuk mampir. Kalau buat anak sekolah gitu, kalau mampir ke sini ada ini nggak Pak? Ada harga khususnya nggak Pak? Memang itu yang dalam promosi kami supaya banyak pengunjung. Kalau anak sekolahan mulai dari SD, TK, SMP itu kami masih golongkan kepada kategori anak-anak. Nah, kategori anak-anak itu kan karcis masuknya kan 3.000. Kalau mereka datang berombongan dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan ke kita, maka kita diskon 50%. Oh, dari harga? Dari harga tiket anak-anak tadi. Kan tiketnya 3.000. Kalau dia rombongan, kemudian mengajukan surat permohonan kepada kita, jumlah rombongannya berapa, maka kita berikan diskon 50%, bayar 1.500. Sementara guru pendamping, guru pembimbingnya itu kita gratiskan. Oh, jadi gratis masuk ya Pak ya? Ya, kita gratiskan. Tapi kalau ada anak TK yang berkunjung ke museum, kadang-kadang anak TK ini kan didampingi oleh orang tua, maka orang tua ini tidak termasuk rombongan. Oh, enggak termasuk, bayar ya Pak ya? Orang tua bayar penuh. Orang tuanya bayar. Nah, sementara yang kategori dewasa itu mulai dari SMA sampai ke pengunjung umum itu adalah kategori dewasa. Itu kita tiketnya sesuai dengan pergub kita 5.000. Tapi kalau mereka mengajukan surat dengan kunjungan rombongan, itu kita diskon lagi 50%. Oh, tetap dapat diskon ya Pak ya? Berarti bukan cuma sekolah doang, asal mengajukan surat kepada museum itu dijamin dapat diskon 50%. Dapat diskon 50%, jadi bayar 2.500. Enak juga ya? Jadi kalau mereka berkunjung 50 orang, yang bayar penuh itu sebenarnya 25 orang. 25 gratis kan? Atau dikategorikan bayar 2.500 kali 50 orang. Sama aja kan? Sama aja. Jadi memang sangat murah wisata edukasi ini Dunsana Info Sumbar. Sayang sekali kalau tidak mampir ke museum untuk mendapatkan edukasi tentang kebudayaan Sumatera Barat yang sangat kaya sekali. Selain koleksi, sebenarnya mereka-mereka itu bisa menikmati sambil berekreasi taman kita di depan. Berarti itu terbuka buat piknik juga Pak? Jadi sebenarnya kalau anak TK dengan anak SD itu prioritas mereka itu bermain ke taman. Ada kegiatan yang mereka rancang dari sekolahnya. Mungkin kalau TK itu lomba mewarnai di taman. Jadi
masuknya hanya 1.500, kalau rombongan mereka bisa menikmati koleksi kita semuanya. Oh, berarti bebas juga masuk Ya, ke dalam area museum itu ini, Pak? dipandu oleh pemandu kita. Pemandu kita akan menjelaskan semuanya nanti. Mulai kalau misalnya masuk mereka ke museum zoologi, mulai dari penyerbukan sampai perkembangbiakan itu nanti dijelaskan oleh pemandu kita. Oh, berarti ada pemandu khususnya? Ada pemandu khusus. Dan kita tidak perlu tambah biaya lagi, Pak? Enggak perlu tambah biaya. Itu sudah include semua. Nah, jadi wisata edukasi murah meriah, kemudian merupakan kebanggaan Sumatera Barat. Benar. Lokasinya juga di tengah kota lagi. Iya. Maksudnya tidak jauh aksesnya, Pak ya. Kalau untuk akses angkot lewat, ojek online lewat, mobil pribadi, parkirnya luas. Mudah-mudahan ke depan Trans Padang melewati museum. Kan? Iya, itu lebih enak lagi. Iya. Karena lebih nyaman kan, ya, Pak ya. Transportasi semakin lancar kan. Nah, kalau sekarang Trans Padang itu kan masih belum melewati museum. Belum. Tapi mungkin ke depan saya yakin dengan perkembangan Kota Padang itu akan bisa juga terwujud nanti. Dia melintasi di depan museum dan di samping museum. Oke. Kalau untuk museum sendiri, Pak, ini kan tadi Bapak udah bilang pernah ada pameran songket, pameran perhiasan sebelumnya juga ada. Sekarang udah ada pameran Sobat Alam Minangkabau. Untuk kedepannya, apalagi nih Pak untuk resolusi kedepan dari kami Museum Aditya Warman? berencana, ini pameran ini sebenarnya kan bukan kita saja. Ada pameran regional. Regional itu adalah tingkat Sumatera. Ada Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Kepulauan Riau, kemudian ada Aceh, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, Lampung, ya kan? Itu regional itu. Nah, regional itu sekarang kami merancang museum bersama itu mengenai naskah kuno. Naskah kuno kan. Nah, kemudian ada pameran nasional. Pameran nasional itu sekarang seperti pameran alat musik tradisional, kemudian kain tenun, kemudian senjata tradisional. Nah, maka pameran temporer kita tahun 2024, kita dipercayakan oleh pusat untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan pameran senjata tradisional. Sumatera Barat, Pak? Iya, Sumatera Barat. Kita yang jadi tuan rumah. Jadi kita akan menayangkan nanti, memamerkan semua senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia, seluruh provinsi. Nah, jadi ini akan kita rubah lagi, Reni. Yang zoologi ini akan kita rubah lagi 2024 menjadi pameran senjata tradisional. Untuk 34 provinsi kita tayangkan nanti. Di Sumatera Selatan itu seperti apa senjata tradisional. Di Jawa Barat seperti apa. Jadi semua museum yang ada di provinsi itu akan ambil bagian dan berpartisipasi di Sumatera Barat pada tahun 2024. Berarti tuan rumahnya Museum Aditya Warman ya, Pak ya? Tuan rumahnya Museum Aditya Warman. Dan itu nanti kita pamerkan selama lebih kurang maksimal 6 bulan. 6 bulan. Minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan kalau minimal koleksi dari semua provinsi kita kirim lagi kan. Nah, kalau nanti sekitar bulan Februari mereka akan mengirim koleksi-koleksi mereka ke Sumatera Barat karena kita jadi tuan rumah. Oh, berarti dikirim ya, Pak ya? Ya, dikirim. Nah, kitalah yang menatanya nanti. Misalnya yang pertama itu mungkin kita buatkan vitrin yang pertama itu senjata tradisional Provinsi Aceh. Nanti kita pajang semua di dalam vitrin itu untuk yang Aceh. Nah, nanti terus sampai ke sana nanti. Dan ini mungkin kita bongkar nanti karena 34 provinsi banyak ya, tentu Pak, banyak kan. Banyak. Nah, sementara vitrin kita yang ada sekarang kan baru sekitar 12 lah. Nanti kita akan lengkapi lagi karena ini akan kita pajang vitrin semuanya, lemari-lemari kaca ini. Untuk menayangkan senjata tradisional seluruh Indonesia. Jadi itu adalah pameran nasional, bukan regional. Bukan regional. Kalau ini termasuk regional ya, Pak ya? Ini pameran
internal. Oh, ini internal. Internal daripada Museum Aditya Warman kan. Oke, baik. Jadi ada internal, regional, dan nasional. Kalau yang nasionalnya tunggu tahun 2024. Akan lebih fantastis lagi pastinya karena senjata dari... Dan fitrinya akan lebih merapat dari ini karena kita akan menayangkan seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Nah, itu pelaksanaannya kira-kira kita rakor dulu. Kita undang seluruh kepala museum se-Indonesia untuk membicarakan pameran tahun 2024 itu kita tuan rumah. Itu mungkin sekitar karena bulan puasa, bulan Maret ya. Nah, habis puasa. Habis puasa kita undang seluruh kepala museum yang ada di Indonesia. Kemudian pelaksanaan pameran itu mungkin sekitar bulan-bulan seperti ini juga, bulan Agustus lah ya. Bulan Agustus kan. Karena kemarin tahun 2023 itu pameran senjata tradisional itu tuan rumahnya adalah Sumatera Selatan. Jadi berpindah ya Pak berpindah. Ya ke Sumatera Barat. Jadi jangan lupa tahun 2024 walaupun masih lama. Sekarang udah dikasih spoiler sama Pak. Jadi Dunsana Info Sumber jangan ragu untuk berkunjung ke museum. Karena di sini sangat silakan banyak berkunjung beramai-ramai. Beramai-ramai ya Pak, jangan sendiri. Tapi sendiri nggak apa-apa ya Pak ya? Sendiri nggak apa-apa, cuman kan bayar penuh. Iya, tapi lebih enak beramai-ramai. Kalau rombongan, nah itu bisa kita diskon. Tapi mengajukan surat. Suratnya 1 hari sebelum berkunjung. Oke. Jadi langsung diproses ya Pak ya suratnya? Ya, ini diorama. Kalau ini apa Pak? Harimau. Inyak Sumatera itu? Ya, harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Berarti ini asli ya Pak ya? Asli. Ini yang diawetkan kan? Yang diawetkan dan ini asli. Ini gede banget sih. Takut. Bapak mungkin bisa kasih closing statement Pak untuk para sahabat Aditya yang akan mengunjungi museum. Silahkan nanti Bapak kasih closing statement berupa ajakan untuk datang ke museum. Kami Museum Aditya Warman selalu melakukan inovasi tentang perubahan-perubahan koleksi yang ada di museum dengan harapan tentu akan menggenjot dan meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke Museum Aditya Warman. Maka pada kesempatan ini saya yang pertama dulu tentu berharap ke Info Sumber ya untuk membantu kami dalam rangka mempromosikan, mempublikasikan tentang inovasi-inovasi yang kami lakukan di Museum Aditya Warman sehingga berdampak nanti kepada informasi tersebut diterima oleh masyarakat, berdampak kepada kunjungan ke Museum Aditya Warman. Nah, selain ke Info Sumber, kami tentu juga berharap kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, kemudian wisatawan baik mancanegara maupun yang lokal itu bisa berkunjung ke Museum Aditya Warman dalam rangka mengenal kekayaan budaya, kekayaan warisan budaya yang ada di Sumatera Barat. Semuanya ada di museum. Jadi kita tidak hanya sekedar menayangkan, memamerkan tentang fauna, tidak, tapi masih banyak lagi tentang budaya-budaya yang ada di seluruh Sumatera Barat, mulai dari Mentawai, ya, pesisir selatan, itu semuanya ada kita tayangkan. Contohnya saja mengenai pelaminan. Nah, pelaminan itu ada pelaminan darat, ada pelaminan pesisir. Nah, itu semuanya lengkap kita tayangkan di ruang pamer Rumah Gadang. Maka melalui itu saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat, kemudian perantau-perantau yang ada di perantauan, kemudian wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat, baik lokal maupun asing, supaya meluangkan waktunya untuk berkunjung ke
Museum Aditya Warman. Nah, itu dia dan sana Info Sumber. Kita udah mengulik lebih jauh tentang pameran Sobat Alam Minangkabau. Plus tadi dapat spoiler juga dari Bapak tentang pameran yang akan diadakan di tahun 2024. Terima kasih Bapak sudah mengajak berkeliling museum di hari ini. Jadi kayak kita menambah pengetahuan juga ya tentang fauna yang ada di Sumatera Barat nih Pak. Yeah. Terima kasih sekali lagi untuk Museum Aditya Warman, untuk Dansanak Info Sumber. Silahkan kalau ingin berkunjung perorangan atau grup boleh banget langsung saja hubungi nanti pihak Museum Aditya Warman. Saya Riani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.